warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Gaida Rahma. Nomor induk mahasiswa 4121026 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alamat Duku Kauman, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan resume materi pada kegiatan Sospem 2021. Yang pertama, bertema peran visi misi FEBI dalam mencetak duta moderasi beragama dan generasi unggul. Di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terdapat 3 program studi, yaitu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Akuntansi Syariah. Kenapa sih visi misi itu penting? Karena kita memiliki mimpi besar bersama, tujuan bersama, dan tanggung jawab bersama. Adapun visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Adapun misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Yang kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk membangun nasional. Yang ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. Yang kelima, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Postur mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2020 terdapat jurusan dan jumlah orang yang berminat. Adapun profil mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang pertama beragam suku, lintas provinsi, dan negara. Yang kedua, bersih, tidak terpapar narkoba dan isu radikalisme. Yang ketiga, berprestasi lokal, nasional, dan internasional. SKS atau Satuan Kredit Semester pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berbobot 140 sampai 160 SKS. SKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Prodi Ekonomi Syariah berbobot 146 SKS. Pada Prodi Akuntansi Syariah berbobot 148 SKS. Dan pada Prodi Perbankan Syariah berbobot 147 SKS. Adapun di dalam gedung FEBI terdapat Giant Bridge, sayap selatan, sayap utara, lantai 1 Subak Akademi, lantai 2 Dekanat, lantai 3 Meeting Room, lantai 4 Laboratorium. Dekanat, Laboratorium Pasar Modal, Laboratorium Komputer, Laboratorium Mini Bank, ruang kuliah, ruang ujian, detektor asap, dan APAR. Kemudian, adapun masalah UKT atau uang kuliah tunggal dibayarkan tiap awal semester. UKT masuk ke kas negara melalui rekening institut, bisa digunakan jika disetujui oleh Kementerian Keuangan, Pratikum, KKN, KKL, PPL atau magang, ujian, kegiatan organisasi kemahasiswaan, wisuda, atau yudisium.
Di dalam Dema FEBI terdapat program advokasi kebijakan kampus, pelatihan kepemimpinan mahasiswa, dialog intelektual kajian ekonomi Kurma FEBI, yang terakhir roadshow keuangan digital. Adapun di dalam HMJ Ekonomi Syariah terdapat yang pertama, effective presentation training. Yang kedua, dialog publik mahasiswa ekonomi syariah. Yang ketiga, session atau syariah ekonomi event, meliputi webinar ekonomi syariah dan lomba-lomba seperti LKTI, bisnis plan, dan poster. Yang keempat, pelatihan dan kajian penulis KTI. Yang kelima, seminar digital marketing. Yang keenam, Seven atau Syariah Ekonomi Event, meliputi webinar, talk show, IT-preneur, pelatihan desain, dan video editing. Materi kedua adalah materi keprodian. Di sini saya dari Prodi Ekonomi Syariah, jadi akan membahas soal materi keprodian dari Ekonomi Syariah. Program Studi Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Pekalongan. Program Studi Ekonomi Syariah pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005-2006, pada saat itu masih berstatus sebagai IAIN Pekalongan. Adapun visi ekonomi syariah adalah menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2036. Adapun misi ekonomi syariah, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang ketiga, melopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan yang keempat, menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan. Tujuan program studi ekonomi syariah yaitu yang pertama, menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Yang kedua, berkembangnya ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. Yang ketiga, terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan yang terakhir, keempat, terselenggarakannya tata kelola dosen ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan. Materi ketiga adalah strategi belajar di perguruan tinggi. Di dalam investasi masa depan terdapat pengetahuan yang berbeda pada saat Anda tingkatannya di SMA. Orang kuliah akan memiliki pengetahuan yang lebih karena mendapatkan informasi-informasi yang banyak sehingga nanti bisa memiliki pengetahuan yang banyak. Yang kedua, terampil. Karena dengan kuliah nanti banyak keterampilan-keterampilan yang kita peroleh, keterampilan dalam bersifat teknis maupun non-teknis, bahkan keterampilan dalam berbicara, keterampilan dalam presentasi, dan sebagainya. Yang ketiga, teknik. Teknik yang diperoleh nanti bisa digunakan untuk nanti setelah lulus. Yang keempat, sikap. Memiliki sikap yang lebih dewasa dengan kuliah nanti akan terbentuk sikap mahasiswa yang lebih memiliki attitude yang lebih baik.
Yang terakhir, pengalaman. Memiliki pengalaman dengan kuliah nanti, banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan. Perbedaan kuliah dan sekolah. Jadi, kuliah itu berbeda dengan sekolah pada saat di SMA, SMP, gitu. Perbedaan kuliah dan sekolah. Di dalam kuliah, tanggung jawab lebih besar. Tanggung jawab diserahkan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan kasus-kasus penyelesaian. Tugas-tugas itu akan diselesaikan dengan tanggung jawab yang besar, tidak seperti waktu di SMA. Nilai lebih tegas. Nilai A, B, C, D, nanti itu akan ada ketegasan di dalam nilai, tidak seperti waktu Anda di SMA. Jumlah ujian lebih sedikit. Setiap ujiannya akan sedikit, ada model ujian lisan, ada model ujian tertulis, bahkan ada model ujian penugasan dan sebagainya. Kecepatan mengajar lebih tinggi. Dosen memberikan materi perkuliahan akan lebih cepat, hanya dengan harapan akan memperoleh pendewasaan, memperoleh keterampilan yang lebih banyak, maka diberikan pengajaran yang lebih cepat dan akan menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih. Tidak seperti waktu di SMA. Yang terakhir, tugas tidak selalu diperiksa. Beda saat di SMA, guru selalu mengoreksi. Kalau di perguruan tinggi, penilaian dari berbagai aspek. Jadi, tidak harus selalu koreksi secara mendalam, tetapi akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih dengan Anda kuliah karena dapatkan pengetahuan yang berbeda pada waktu kuliah. Materi yang keempat, etika mahasiswa dalam berkomunikasi dan busana. Awal keberhasilan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektualitasnya, tapi ada komponen lain selain spiritualitas. Keimanan kita kepada Sang Pencipta, ada juga kemampuan yang akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam hidup, yaitu kemampuan kita berkomunikasi. Kemampuan kita berkomunikasi juga ditentukan oleh pengetahuan kita tentang bagaimana caranya untuk bisa menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan kita, dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita, dengan kompetitor kita, karena di dunia ekonomi tidak akan ada pesaing-pesaing yang tidak bisa diajak kolaborasi. Etika berasal dari bahasa Yunani, adalah etos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Susila lebih menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip aturan hidup yang lebih baik. Akhlak berarti moral dan etika berarti ilmu akhlak. Etika dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi, dalam bicara, dan tulisan di suatu masyarakat. Yang kedua, etika berbusana adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Contoh etika pergaulan di lingkungan kampus adalah berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. Adapun etika pergaulan di luar kampus menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada. Berperilaku dan bertutur kata yang baik yang mencerminkan sebagai mahasiswa. Contoh etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Mahasiswa sebagai masyarakat kampus yang harus menjaga citra akademik. Biasakan selalu memberikan salam lebih dahulu
kepada dosen bila bertemu. Lebih baik jika dibiasakan berjabat tangan. Adapun etika pergaulan sesama mahasiswa. Biasakan menyapa teman bila bertemu. Jangan mengolok-ngolok teman melebihi batas. Jaga citra sebagai insan terpelajar. Materi kelima adalah kiat menulis karya ilmiah dalam skripsi ataupun makalah. Adapun di dalam sumber dan cara memperoleh kebenaran, yaitu yang pertama, animisme dan dinamisme. Yang kedua, berpikir logis dan filsafat. Yang ketiga, agama dan kitab suci. Yang keempat, trial dan error. Yang kelima, tokoh berotoritas. Yang keenam, penelitian. Penelitian. Yang pertama, proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah dengan jujur, objektif, sistematis. Yang kedua, penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi, penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga, metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Yang terakhir, keempat, dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Adapun bentuk-bentuk karya tulis, yang pertama, makalah untuk tugas kuliah. Yang kedua, artikel untuk tugas kuliah yang dipublikasikan. Yang ketiga, untuk program sarjana. Yang keempat, tesis untuk program magister. Yang terakhir, disertasi untuk program doktor. Dalam menemukan ide menulis dengan cara mengamati. Mengamati kejadian sehari yang terjadi di masyarakat, seperti pasar, perkantoran, pusat bisnis, kegiatan, keagamaan. Yang kedua, membaca. Membaca tulisan di berbagai media, koran, artikel, buku, laporan penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga, diskusi. Mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Dalam keterampilan menulis, yang pertama, rajin berlatih, dan berlatih. Yang kedua, menggunakan referen manajemen. Yang ketiga, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis. Yang keempat, menjaga originalitas, menghindari plagiasi, dan similarity. Materi yang terakhir yaitu minat bakat dalam organisasi. Di sini saya berminat di UKM Kewirausahaan. UKM Kewirausahaan adalah unit kegiatan mahasiswa yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. UKM Kewirausahaan sebagai wadah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam belajar mengenai kewirausahaan dalam praktik-praktik. Visi UKM Kewirausahaan yaitu menumbuhkan generasi muda yang memiliki jiwa entrepreneur dan mampu membangkitkan perekonomian rakyat. Adapun misi kewirausahaan, yang pertama, membentuk karakter entrepreneur pada mahasiswa FEBI melalui pelatihan kewirausahaan. Yang kedua, memberikan dan menciptakan usaha mahasiswa FEBI IAIN Pekalongan. Yang ketiga, menambah relasi mahasiswa FEBI ke sektor usaha. Yang terakhir, keempat, menciptakan dan mengembangkan berbagai inovasi produk. Alasan saya memilih UKM Kewirausahaan agar saya menjadi pengusaha muda. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.